Ramdan Arisa Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari Deksis. Jadi banyak ahli yang mengemukakan pengertian dari Deksis. Yang pertama yaitu menurut Purwo tahun 1984, Deksis adalah sebuah kata dikatakan bersifat deksis apabila berganti-ganti tergantung pada siapa yang menjadi si pembicara dan tergantung pada saat dan tempat dituturkannya kata itu. Misalnya, kata saya, sini, sekarang. Sementara menurut Lyons pada tahun 1995, ia memberikan pengertian bahwa deksis itu berasal dari kata Yunani yang berarti menunjuk atau menunjukkan. Hal ini telah menjadi istilah teknis dalam teori tata bahasa untuk menangani ciri-ciri penentuan bahasa yang berhubungan dengan watak dan tempat ujaran. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1995, deksis diartikan sebagai hal atau fungsi yang menunjuk sesuatu di luar bahasa, kata tunjuk pronomina, ketakrifan, dan sebagainya. Deksis merupakan salah satu bagian dari ilmu pragmatik yang membahas tentang ungkapan atau konteks yang ada dalam sebuah kalimat. Deksis itu ada 5 macam, yaitu deksis orang, deksis tempat, deksis waktu, deksis wacana, dan deksis sosial. Sementara itu, deksis menurut Cahyono pada tahun 2002 adalah suatu cara untuk mengacu ke hakikat tertentu dengan menggunakan bahasa yang hanya dapat ditafsirkan menurut makna yang diacu oleh penutur dan dipengaruhi situasi pembicaraan. Menurut Parera tahun 2001, deksis adalah kata atau frase yang menghubungkan langsung ujaran kepada sebuah tempat, waktu, orang, atau persona. Kata yang bersifat deksis mempunyai rujukan yang berbeda-beda dan berganti-ganti tergantung pada siapa pembicaranya, waktu, dan tempat sebuah ujaran berlangsung. Sementara menurut Alwi tahun 2003, deksis adalah gejala semantik yang terdapat pada kata atau konstruksi yang dapat ditafsirkan acuannya menurut situasi pembicara. Nah, kata atau konstruksi seperti itu bersifat deksis. Senada dengan pendapat tersebut, deksis adalah kata yang mempunyai acuan, dapat diidentifikasi melalui pembicara, waktu, dan tempat diucapkan tuturan tersebut. Jadi, suatu kata atau kalimat itu mempunyai makna deksis bila salah satu segi kata atau kalimat tersebut berganti karena pergantian konteks. Makna dari kata atau kalimat yang bersifat deksis disesuaikan dengan konteks, artinya makna tersebut berubah bila konteksnya berubah. Berdasarkan beberapa batasan deksis di atas, dapat disimpulkan bahwa deksis adalah kata yang memiliki referen atau acuan yang berubah-ubah atau berganti-ganti bergantung dari pembicara saat mengutarakan ujaran tersebut dan dipengaruhi oleh konteks dan situasi yang terjadi saat tuturan berlangsung. Dengan kata lain, sebuah kata dapat ditafsirkan acuannya dengan memperhitungkan situasi pembicaraan. Macam-macam deksis. Jadi, deksis ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, deksis perorangan atau person deksis. Deksis perorangan menunjuk peran dari partisipan dalam peristiwa percakapan, misalnya pembicara dan yang dibicarakan. Dan istilah persona berasal dari kata Latin persona sebagai terjemahan dari kata Yunani prosopon yang artinya topeng atau topeng yang dipakai seorang pemain sandiwara. Ini juga bisa berarti peranan atau watak yang dibawakan oleh pemain drama, menurut Purwo tahun 2001. Masih menurut Purwo, deksis persona ditentukan menurut peran peserta dalam peristiwa bahasa. Peran peserta itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah orang pertama, yakni kategori rujukan pembicara kepada dirinya atau kelompok yang melibatkan dirinya. Misalnya saya, kita, dan kami. Kemudian yang kedua adalah orang kedua, yaitu kategori rujukan pembicara kepada seorang pendengar atau lebih yang hadir bersama orang pertama. Misalnya, kamu, kalian, dan saudara. Kemudian yang ketiga adalah orang ketiga, yaitu kategori rujukan kepada orang yang bukan pembicara atau pendengar ujaran itu, baik hadir maupun tidak. Misalnya, dia dan mereka.
Deiksis persona merupakan deiksis asli, sedangkan deiksis waktu dan tempat adalah deiksis jabaran. Menurut pendapat Becker dan Oka dalam Purwo tahun 2001, deiksis persona merupakan dasar orientasi bagi deiksis ruang dan tempat serta waktu. Selanjutnya, yang kedua ada deiksis tempat atau place deiksis. Deiksis tempat menunjuk pada lokasi. Dalam bahasa Inggris ada kata keterangan tempat here dan there. Cahyono pada tahun 2002 memberi pengertian deiksis tempat ialah pemberian bentuk pada lokasi menurut peserta dalam peristiwa bahasa. Semua bahasa termasuk bahasa Indonesia membedakan antara yang dekat kepada pembicara termasuk yang dekat kepada pendengar atau di situ. Selanjutnya yang ketiga yaitu deiksis waktu atau time deiksis. Deiksis waktu ini menunjuk pada satuan tempo yang ada dalam ujaran. Nah, satuan tempo ini dibedakan dalam coding time atau waktu ujaran dan receiving time atau waktu di mana informasi diterima oleh audiens. Penunjuk kala dan kata keterangan waktu seperti now, tomorrow, next year masuk dalam kategori ini. Meski kontroversial, lebih jauh jenis deiksis dapat ditambahkan leksem waktu dalam pragmatik akan bersifat deiksis apabila leksem waktu tersebut dipandang dari waktu saat ungkapan tersebut dibuat. Pada tahun 2002, Cahyono menjelaskan deiksis waktu adalah pemberian bentuk pada rentang waktu seperti yang dimaksudkan penutur dalam peristiwa berbahasa. Deiksis waktu mengacu ke waktu berlangsungnya kejadian, baik masa lampau, kini, maupun mendatang. Menurut Sudaryat tahun 2009. Berikutnya, yang keempat ada deiksis wacana atau discourse deiksis. Nah, pada tahun 2019, Sudaryat mengemukakan bahwa deiksis wacana adalah deiksis yang mengacu pada acuan yang ada dalam wacana dan bersifat intratekstual. Dalam Cahyono tahun 2002, deiksis wacana adalah rujukan pada bagian-bagian tertentu dalam wacana yang telah diberikan atau sedang dikembangkan. Deiksis wacana mencakup anafora dan katafora. Anafora adalah penunjukan kembali pada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya dalam wacana dengan pengulangan atau substitusi. Sedangkan katafora adalah penunjukan ke sesuatu yang disebutkan kemudian. Bentuk yang dipakai untuk mengungkapkan deiksis wacana itu adalah kata atau frase seperti berikut. Ini, itu, yang terdahulu, yang berikut, yang pertama disebut, dan kata begitulah. Kemudian yang terakhir ada deiksis sosial atau social deiksis. Deiksis sosial menunjuk pada hubungan sosial atau perbedaan-perbedaan sosial. Deiksis didefinisikan sebagai ungkapan yang terikat dengan konteksnya. Contohnya, dalam kalimat saya mencintai dia. Informasi dari kata ganti saya dan dia hanya dapat ditelusuri dari konteks ujaran. Ungkapan-ungkapan yang diketahui hanya dari konteks ujaran itulah yang disebut deiksis. Deiksis adalah gejala semantik yang terdapat pada kata atau konstruksi yang hanya ditafsirkan acuannya dengan memperhitungkan situasi pembicaraan. Cummings tahun 2003 menambahkan bahwa deiksis mencakup ungkapan-ungkapan dari kategori gramatikal yang memiliki keragaman sama banyaknya seperti kata ganti dan kata kerja, menerangkan berbagai entitas dan dalam konteks sosial, linguistik, atau ruang waktu ujaran yang lebih luas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deiksis sosial. Deiksis sosial adalah suatu ungkapan yang menunjukkan atau mengungkapkan perbedaan-perbedaan kemasyarakatan yang terdapat di antara peran-peran peserta pembicara, terutama aspek peran sosial antara pembicara dengan rujukan yang lain. Deiksis sosial erat kaitannya dengan unsur kalimat yang mengekspresikan atau deskripsikan oleh kualitas itu dalam situasi sosial. Sementara itu, menurut Cahyono 2002 halaman 219, deiksis sosial adalah rujukan yang dinyatakan berdasarkan perbedaan kemasyarakatan yang mempengaruhi peran pembicara dan pendengar. Perbedaan itu dapat ditunjukkan dalam pemilihan kata,
Menurut Naban 2001 halaman 92, deeksis sosial menunjukkan atau mengungkapkan perbedaan-perbedaan kemasyarakatan yang terdapat antara peran peserta, terutama aspek peran sosial antara pembicara dan pendengar, serta antara pembicara dengan rujukan atau topik yang lain. Dalam bahasa Jawa, umpamanya memakai kata nedo dan kata dahar atau makan, menunjukkan perbedaan sikap atau kedudukan sosial antara pembicara, pendengar, dan orang yang dibicarakan atau yang bersangkutan. Secara tradisional, perbedaan bahasa atau variasi bahasa seperti ini disebut tingkatan bahasa. Dalam bahasa Jawa, ngoko dan kromo dalam sistem pembagian dua atau ngoko, madio dan kromo kalau sistem bahasa itu dibagi tiga, dan ngoko, madio, kromo, dan kromo inggir kalau sistemnya dibagi 4. Perbedaan tingkat sosial di antaranya peserta pembicara sering diwujudkan dalam pemilihan kata, ungkapan, atau sistem morfologi tertentu. Misalnya dalam bahasa Jawa terdapat sebutan terhadap orang kedua yang sekaligus menunjukkan status sosial yaitu kowe, sampean, panjenengan. Deeksis sosial memang sekaligus dapat mencakup deeksis yang lainnya. Misalnya dalam contoh di atas, deeksis sosial tersebut juga mencakup deeksis persona, variasi bahasa yang mampu menunjukkan perbedaan status sosial di atas merupakan tingkatan bahasa. Aspek kebahasaan seperti ini disebut kesopanan berbahasa, unda usuk atau etiket berbahasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk deeksis sosial. Aspek bentuk deeksis sosial adalah segi yang dapat diserap panca indera, yaitu dengan mendengarkan atau melihat. Bentuk deeksis terdiri dari deeksis verbal dan deeksis kinestik. Yang pertama, deeksis verbal adalah deeksis yang berwujud kata-kata, sedangkan yang kedua, deeksis kinetik yang disebut Fillmore sebagai gestural atau Nurgiantoro 1990 halaman 1. Menurut Cummings 2007 halaman 32, bentuk deeksis yang tidak berkaitan dengan hubungan tetapi lebih bersifat absolut, seperti Haryola Haiknes. Beberapa pakar linguistik menganalisis 5 jenis deeksis sebagai fenomena yang berlaku, tetapi 20 deeksis wacana dan sosial nampak dari 3 kategori dasar, yaitu deeksis orang, tempat, dan waktu. Deeksis orang dan deeksis sosial dengan ciri-ciri terutama status sosial dan atribut orang. Misalnya, shall we go out for some lunch? Yaitu apakah kita akan keluar makan siang, dan we expect to cut waiting list by the end for the year. Kami berharap dapat memangkas daftar tunggu menjelang akhir tahun ini. Kata ganti we dalam kedua ujaran tersebut berbeda. Hanya dalam ujaran yang pertama sajalah kata ganti we dianggap mencakup mitra tutur dalam referen ini. Dalam ujaran yang kedua, we tidak cukup mencakupi mitra tutur. Selanjutnya, deeksis sosial memiliki maksud menuju ke arah sopan santun dalam berbahasa, serta mencakup tentang ungkapan yang memiliki arti atau maksud yang merendahkan, meninggikan, kasar, netral, normal, halus, sopan, melebih-lebihkan, menyindir, mengumpat, dan sebagainya. Deeksis sosial juga dapat dikelompokkan ke dalam 3 unit, yaitu berupa kata, kelompok kata, dan juga kalimat. Misalnya kalimat, bagi kami Pak Harpan dan Bu Mus adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang sesungguhnya. Kata kami dalam konteks menuju pada anak-anak siswa SD Muhammadiyah Belitung berunit kata, sedangkan Pak Harpan dan Bu Mus berunit kelompok kata. Selanjutnya, bentuk deeksis sosial merupakan bentuk yang tentunya mengandung arti. Ramlan 2001 halaman 27 menyatakan bahwa bentuk kebahasaan merupakan bentuk-bentuk yang mengandung arti baik arti leksikal maupun gramatikal. Bentuk kebahasaan yang digunakan yaitu dalam tataran gramatikal berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat. Dalam bahasa Indonesia, istilah frasa atau frase biasanya disebut pula dengan istilah kelompok kata karena unsur langsung yang membentuknya terdiri atas 2 kata, bentuk bebas atau lebih. Kata adalah
Morfem atau kombinasi morfem yang oleh bahasawan dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas, satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri. Frasa merupakan satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi unsur koasa. Koasa merupakan urutan kata yang mempunyai unsur wajib yaitu subjek dan predikat. Kalimat adalah konstruksi sintaksis terbesar yang terdiri dari dua kata atau lebih. Kalimat ada 4, yaitu kalimat deklaratif, kalimat imperatif, kalimat interrogatif, dan kalimat ekslamatif. Pertama, deklaratif berupa kalimat yang berisi suatu perintah. Kedua, kalimat imperatif berupa kalimat formal yang memiliki intonasi yang ditandai nada rendah, diakhiri tuturan memiliki partikel penegas, penghalus, kata tugas, kata ajakan, harapan, permohonan, dan larangan seperti ayolah, marilah, tokong, coba, silakan, sudika, dan kiranya, atau kata minta atau memohon, serta kata larangan seperti janganlah. Ketiga, kalimat interrogatif atau kalimat tanya yang ditandai dengan kata tanya seperti apa, siapa, berapa, kapan, dan bagaimana. Sedangkan yang keempat, kalimat ekslamatif atau kata seru. Kalimat ini ditandai dengan kalimat kata alangkah, betapa, dan bukan main. Biasanya dikatakan untuk memuji atau kagum. Selanjutnya saya akan menjelaskan makna ungkapan deeksi sosial. Jenis ungkapan deeksi sosial sendiri memiliki dua, yaitu lugas dan kias, yang tentunya mempergunakan kata-kata yang bermakna denotatif dan konotatif, baik yang bersifat merendahkan ataupun meninggikan. Makna lugas atau sebenarnya dan makna kiasan atau figuratif berdasarkan fungsi penerapannya terhadap acuan adalah: A. Makna lugas ialah makna yang acuannya cocok dengan fungsi makna kata yang bersangkutan. Misalnya, kata mahkota pada kalimat mahkota raja dicuri orang tadi malam. Kemudian B, makna kiasan ialah makna yang referennya tidak sesuai dengan kata yang bersangkutan. Misalnya, kata mahkota pada kalimat rambut adalah mahkota wanita. Fungsinya untuk menggambarkan sesuatu dan memperhalus bahasa. Kemudian fungsi deeksi sosial. Adapun fungsi pemakaian deeksi sosial antara lain: 1. Sebagai salah satu bentuk efektivitas kalimat, misalnya couple will. 2. Sebagai pembeda tingkat sosial seseorang, membedakan tingkatan sosial penulis, orang yang dibicarakan, dan membedakan tingkat sosial penulis, orang yang dibicarakan dan pembaca, misalnya DRS ataupun profesor. Selanjutnya yang ketiga, untuk menjaga sopan santun berbahasa, merupakan aspek sopan santun berbahasa, misalnya PSK atau istri. Kemudian yang terakhir yang keempat, untuk menjaga sikap sosial kemasyarakatan, penggunaannya sistem sapaan guna memperhalus bahasa, misalnya sungkem, dan lain-lain. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.